semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Pada bagian ini, yaitu tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Coba ingat-ingat, oleh kalian, sebelum ke SMP, kalian sekolahnya di mana dulu? Ya, tentu saja di sekolah dasar dulu, sebelumnya. Atau mungkin di taman kanak-kanak terlebih dahulu. Sekarang perhatikan di lingkungan sekolah kalian. Siapa saja yang bekerja di lingkungan sekolah kalian? Bagus. Ada satpam, ada tenaga tata usaha, guru, kepala sekolah, dan yang lainnya. Baiklah, marilah kita lihat materi tentang mobilitas sosial. Pertama, kita lihat dulu tentang pengertian mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Perhatikan yang berikut ini. Misal di sekolah. Di sekolah itu selain para siswa, tentu ada guru dan juga ada kepala sekolah. Apakah pernah kalian memikirkannya? Kenapa bisa jadi guru? Kenapa bisa menjadi kepala sekolah? Apakah yang menjadi guru atau kepala sekolah itu anak dari keluarga guru atau kepala sekolah? Jawabannya belum tentu anak dari keluarga guru atau keluarga kepala sekolah. Yang menjadi guru atau kepala sekolah bisa jadi dari keluarga petani. Tapi kenapa mereka bisa jadi guru dan kepala sekolah? Bagus. Bisa jadi karena mereka punya keinginan untuk merubah nasibnya, yaitu dengan cara belajar yang rajin, berdoa, dan patuh sama orang tua. Nah, contoh itu tadi, yaitu perubahan dari anak petani menjadi guru dan kepala sekolah, merupakan contoh adanya mobilitas sosial. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Sekarang perhatikan yang ini. Kata mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah bergerak dari satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan kata sosial di sini diartikan seseorang atau sekelompok orang. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan atau status sosial seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Nah, dari contoh di awal tadi yaitu dari seorang anak petani menjadi seorang guru atau kepala sekolah. Atau misalnya dari seorang guru bisa menjadi kepala sekolah. Silahkan kalian cari contoh yang lainnya. Perlu diingat, dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari status bawah ke status atas, juga bisa terjadi perubahan dari status atas ke status bawah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial diantaranya yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Apa yang dimaksud semuanya itu? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat mobilitas horizontal. Perhatikan yang ini. Semula Bapak Julpi sebagai kepala sekolah di sekolah A. Tetapi setelah 1 tahun bertugas di sekolah A, kemudian pindah tugasnya di sekolah B. Tapi tetap sebagai kepala sekolah. Perhatikan yang berikut ini. Julpa merupakan siswa kelas 8 di sekolah A. Tapi baru 3 bulan pindah ke sekolah B, karena keluarganya pindah tempat tinggal. Namun tetap di sekolah B, Julpa sebagai siswa di kelas 8. Nah,
Kedua peristiwa tersebut merupakan contoh dari mobilitas horizontal. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan satu sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dengan demikian, mobilitas horizontal merupakan peralihan seseorang dalam kelompok yang sederajat, sehingga tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Silakan kalian cari contoh yang lain yang ada di sekitar kalian. Berikutnya adalah mobilitas vertikal. Perhatikan yang berikut ini. Pak Komar merupakan guru di sekolah A. Tapi karena prestasinya yang bagus sebagai seorang guru, maka Pak Komar diangkat menjadi seorang kepala sekolah di sekolah B. Dengan demikian, Pak Komar tidak lagi jadi seorang guru, tapi sudah menjadi seorang kepala sekolah. Nah, peristiwa ini merupakan contoh mobilitas vertikal. Jadi apa itu mobilitas vertikal? Bagus. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu posisi atau kedudukan ke posisi lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, mobilitas vertikal ini ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mari kita lihat satu persatu. Pertama yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Perhatikan yang berikut. Seseorang menjadi karyawan di sebuah pabrik. Kemudian setelah beberapa lama, karena jujur, disiplin, dan prestasi kerjanya bagus, maka diangkat menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Itu adalah contoh social climbing atau mobilitas vertikal ke atas. Jadi kalau begitu, apa yang maksud dengan mobilitas vertikal ke atas? Bagus. Mobilitas vertikal ke atas adalah perubahan status atau kedudukan yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan dari yang berstatus rendah ke status yang lebih tinggi. Contoh lain misalnya, dilantiknya seorang menjadi menteri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Silakan kalian cari contoh yang lainnya. Kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Perhatikan yang berikut ini. Seseorang bekerja di sebuah perusahaan sebagai sekretaris direktur. Tapi karena kurang disiplin, tidak jujur, dan prestasi kerjanya jelek, maka dipindahkan kerjanya sebagai karyawan biasa. Itu adalah contoh mobilitas vertikal ke bawah. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah? Bagus. Mobilitas vertikal ke bawah adalah proses pemindahan status atau kedudukan seseorang dari status yang lebih tinggi ke status yang lebih rendah atau status yang berada di bawahnya. Contoh dalam kelas bisa saja misalnya dari ketua murid atau KM karena kurang disiplin kemudian diganti KM-nya oleh orang lain. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Silakan kalian cari contoh yang lainnya. Demikianlah materi awal tentang mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan atau status sosial seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Mobilitas sosial ini ada dua, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu ternyata hidup ini selalu berputar. Sepantasnya kita selaku manusia harus menjaga diri kita dengan baik setelah mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Jujur, disiplin, amanah, dan bekerja atau belajar dengan baik merupakan sikap yang harus dijaga oleh kita. Demikianlah materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.